lagi di Accounting on Air edisi Inspiring Person. Oke, pas sebelumnya perkenalkan, nama aku Imelda Nadia Sawitri dari BKT 5B. Terus aku di sini nggak sendirian nih, aku ditemenin juga sama Kak Feby, boleh Kak? Oke, halo Imel, halo teman-teman akuntansi. Perkenalkan, aku Feby Rafaza Salsabila, biasa dipanggil Feby. Aku dari program studi Manajemen Keuangan dan dari kelas MK5B. Oke Kak, sebelum kita mulai nih Kak, aku mau kasih tahu dulu kalau di AOA ini ada tagline-nya Kak. Jadi kalau ada tagline-nya ya? Iya, kalau aku Oke. bilang Accounting on Air, nanti kita jawab suara akuntansi yang menginspirasi gitu. Kita mulai ya Kak. Accounting on Air, suara akuntansi yang menginspirasi. Oke. Jadi Kak Feby ini benar-benar kayak kalau misalkan aku bilang nih inspiring person, mungkin teman-teman udah ada beberapa yang kebayang gitu ya Kak di otaknya gitu, kayak nama siapa yang menginspirasi dia gitu kan, sosok siapa yang menginspirasi. Tapi buat teman-teman yang belum kebayang nih, mungkin bisa jadiin Kak Feby ini sebagai sosok yang menginspirasi nantinya gitu ya. Karena Kak Feby ini benar-benar aktif banget. Mungkin boleh Kak diceritain Kak Feby itu lagi aktif apa aja sih Kak? Oh, untuk kesibukan saat ini? Iya. Oke, kalau misalkan untuk kesibukan aku saat ini sih sebenarnya lagi gak terlalu sibuk banget ya, karena kemarin alhamdulillah udah lengser juga udah purna menjadi duta PNJ batch 4. Terus sekarang kesibukannya pasti kuliah karena udah mulai masuk di semester 5 ini kan. Nah, sama kemarin terakhir aku habis ngikutin seleksi PPAP DKI Jakarta. PPAP itu Pertukaran Pemuda Antar Provinsi DKI Jakarta 2025, dan ini sekarang sebenarnya masih tahap seleksi nasionalnya juga, jadi kesibukannya sih masih itu aja, sama ngikutin kegiatan-kegiatan Ormawa yang ada di akuntansi, yaitu CMSS teman-teman. Oke, tadi Kak Feby kan udah nyebutin juga nih beberapa kegiatannya, kayak udah banyak juga gitu kan, terus juga udah lagi mulai seleksi ya Kak untuk PPAP-nya. Nah, sebelum Kak Feby mulai terjun ke dunia ini gitu, apa sih titik awal yang bikin Kak Feby tuh kayak mau gitu untuk coba nyemplung ke dunia ini gitu? Oke, dunia ini ya. Dunia ini. Oke, kalau dari titik awal sih sebenarnya aku punya cerita dikit ya. Dulu tuh waktu aku maba, aku tuh nge-scroll juga kan postingan di HMJA. Tuh ada akuntansi bangga. Terus kayak ngelihat teman-teman yang masuk akuntansi bangga, kating-kating dengan segudang prestasinya, baik di akademik maupun non-akademik, itu ngebuat aku kayak, ih mau deh masuk ke FITS ini gitu. Itu titik pertamanya tuh kayak Langkah gitu. kecil ya, Langkah kecil tuh itu. Padahal aku belum tahu juga mau ikut apa ya biar bisa masuk akuntansi bangga. Sampai akhirnya aku tahu di PNJ tuh ada UKM English Club. Nah, akhirnya aku masuk situ, dan ke situ setelah masuk itu aku ketemu sama teman-teman yang emang ternyata punya visi yang sama juga. Bukan visi yang sama sih, maksudnya kayak punya ambisi yang sama untuk mengikuti kompetisi atau aktif gitu memang di kampus. Terus akhirnya dari situ aku mulai melangkah untuk coba ikut lomba. Waktu itu tuh aku ingat banget, lomba pertama aku tuh English competition, bidangnya di bidang speech, dan itu bener-bener lomba pertama aku. Terus habis itu alhamdulillah juga menang ya, nggak tahu kenapa, itu memang dari Allah sih, rezeki dari Allah gitu lah, aku menang. Terus habis itu aku dapat kesempatan buat ikut lomba OAVI. Nah itu, tapi lomba OAVI-nya tuh poster waktu itu. Nah aku sama partner aku namanya Maulidanti, anak CMSS juga. Nah di situ aku tuh ngeliatnya kayak, wah ini aku udah bisa masuk ke lomba nasional, berarti ya aku merasa kayak ini saatnya aku untuk ningkatin value aku dengan aku ngeliat aku udah bisa melangkah ke nasional. Dan di situ aku udah merasa kayak, apa aku daftar duta aja ya gitu. Terus akhirnya sebenarnya pas daftar duta tuh nggak sepenuhnya yakin dari diriku sendiri, karena sebelum itu aku ketemu sama 2 orang temanku yang memang sebelumnya kita udah sempat kompetisi bareng, namanya Kendaren Cakraningrat, beliau juga duta PNJ batch 4, dan satu lagi Cesar Nobel. Halo teman-teman, kalau kalian tahu. Oke, nah itu sebenarnya awal masuk duta tuh karena dorongan dari mereka juga. Akhirnya kami bertiga sama-sama masuk jadi duta PNJ batch 4. Terus abis itu kalau misalkan ditanya kenapa ikut seleksi PPAP, itu jawabannya juga karena salah satu temen aku juga di duta PNJ, yaitu Alifati Raja Rajendra, yang dia tuh benar-benar teman aku yang memotivasi aku untuk selalu berkembang gitu. Satu hal yang paling aku ingat dari teman-temanku adalah mereka, terutama si Rajendra ini ya, dia bilang bahwa Feby, lu tuh bisa besar di luar, lu tuh punya potensi itu, lu akan jadi orang besar, Feb, percaya sama gua. Nah itu titik yang buat aku sadar kayak, oke, aku harus coba keluar dari zona nyamanku, yaitu di PNJ kayak gitu.
Oke, berarti emang lingkungan Kak Feby ini udah positif banget dan support banget ya Kak? Betul. Kayak udah dikelilingin sama orang-orang yang bisa motivasi Kak Feby buat keluar dari zona nyaman Kak Feby. Berarti kayak menginspirasi Kak Feby juga gitu kan? Betul. Untuk nama-nama yang tadi disebutkan gitu. Iya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin baru masuk PNJ bisa dicoba-coba gitu ya? Atau kayak mungkin Kak Feby bisa kasih tips gitu lah, maksudnya kayak gimana cara kita keluar dari zona nyaman kita gitu, gimana cara kita berani buat mulai keluar dari zona nyaman yang sama kayak Kak Feby lakuin. Oke, kalau misalnya tips sebenarnya dari aku tuh coba deh kalian tuh cari tahu apa yang memang menjadi kebutuhan kalian sama keinginan kalian. Karena kalau misalkan kita nggak bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan, itu akan susah ke depannya juga. Kayak misalkan dulu agensi aku adalah kenapa aku salah satunya aku duta juga karena aku mau benar-benar melatih public speaking aku. Dan aku maunya tuh ngelatihnya nggak hanya di lingkup yang kecil tapi lingkup yang besar, dan aku kemudian lihat duta sebagai wadah yang bisa memenuhi itu. Terus akhirnya ketika aku masuk ternyata benar ini yang aku butuhkan gitu. Nah dari aku sih coba kalian memilah aja antara kebutuhan dan keinginan kalian, apalagi dalam hal self improvement, karena di situ ketika kalian bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan kalian, kalian juga perlahan tuh belajar mengenali diri sendiri gitu. Karena dari situ kalian juga jadi aware, oh ternyata yang lebih gue butuhin tuh ini gitu, dibandingkan kayak cuman keinginan semata-mata doang. Seperti itu sih. Jadi kayak harus berani explore juga ya Kak. Karena kalau teman-teman merasa mungkin teman-teman udah berada di zona yang nyaman dan aman gitu ya Kak, tapi mungkin ketika teman-teman explore tuh teman-teman bisa menemukan zona yang baru yang mungkin lebih aman dan nyaman lagi dan lebih berkembang lagi, lebih luas lagi gitu ya Kak. Oke, teman-teman jangan lupa, maksudnya jangan takut untuk berani ekspor ke sini guys. Oke. Kira-kira nih Kak, selama proses ekspor ini, Kakak pernah nemu nggak sih kayak tantangan terbesar gitu, kayak Kakak misalnya lagi senang-senangnya ekspor nih, tiba-tiba Kakak ketemu tantangan terbesar, itu cara Kakak ngatasinnya tuh kayak gimana sih? Oke, kalau misalkan ditanya tantangan pasti ada banget ya, terutama waktu semester lalu. Jadi kadang-kadang tuh tantangan terbesar aku tuh sebenarnya kayak gini. Aku nggak boleh melupain kewajibanku sebagai mahasiswa, yaitu belajar gitu kan, untuk berkuliah, untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Tapi di lain sisi, gimana caranya aku juga bisa dapat hal lain selain belajar di kuliah doang. Nah itu kadang menjadi bentrokan tantangan yang sering aku hadapin, karena berhubung aku anaknya juga suka eksplor ya, kayak rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu. Jadi suka coba-coba gitu ya? Suka coba-coba gitu. Jadi kadang tuh misalkan aku udah coba ini, aku lupa gitu. Oh iya ya, gue masih punya project ini gitu. Terus gimana cara aku ngatasinnya? Pertama-tama aku lihat dulu kayak urgency mana yang memang bisa aku dahulukan terlebih dahulu. Terus yang kedua, aku coba untuk tarik balik apa motivasi awalku, kenapa aku mau coba ini. Karena pasti setiap aku coba selalu ada alasan yang nggak mungkin asal aja gitu, asal untuk nyoba itu nggak mungkin. Dan selanjutnya setelah aku tarik balik, aku mikir kayak ini impactnya akan jangka panjang nggak ya ke aku. Kalau misalkan setelah aku analyze ke diri aku sendiri impactnya hanya jangka pendek, biasanya nggak aku lanjut kayak gitu. Oke, berarti balik lagi ya kalian lihat urgensinya. Kalau misalkan emang udah merasa agak keteteran gitu ya karena terlalu banyak mencoba hal baru, balik lagi ke urgensinya, manajemen waktunya lagi. Betul. Ya Kak. Oke, tadi kan Kak Feby udah jelasin juga kan beberapa kegiatannya gitu ya yang emang cukup sibuk ya Kak, cukup padat. Tapi pernah nggak sih Kak Feby tuh ngerasa kayak di titik yang kayak capek, jenuh, mungkin bisa dikatakan hampir nyerah gitu loh. Kayak apa sih motivasi Kak Feby atau yang Kak Feby lakuin untuk bangkit dari masa-masa itu gitu? Oke, kalau bicara ini sih pastinya ada banget ya, dan banyak banget, sering banget merasa mau nyerah, merasa mau udahin gitu aja. Tapi kan balik lagi, kalau misalkan kita udah nyoba suatu hal, kita juga harus bertanggung jawab untuk nyelesain itu kan. Nah, cara aku sebenarnya, karena aku sebenarnya punya kebiasaan juga teman-teman, yaitu journaling. Dimana di journaling ini bukan setiap hari aku benar-benar nulis hari ini aku ngapain aja, kayak gitu. Cuman biasanya aku journaling tuh ketika memang ada momen-momen tertentu yang berharga, entah baiknya, bahagianya, atau buruknya, itu benar-benar aku tulis. Supaya apa? Supaya di kemudian hari, di masa-masa yang dibilang kritis mungkin ya, bukan kritis sih, kayak masa-masa yang mau nyerah gitu, motivasi lebih gitu ya. Motivasi gitu, aku bisa ngeliat balik, flashback gitu, ngeliat balik, ternyata aku pernah ngelaluin masa-masa yang memang
mungkin lebih buruk waktu aku lagi ngalamin itu sekarang gitu. Jadi itu salah satu motivasi aku biasanya untuk balik lagi untuk semangat sih. Terus kalau misalkan selain journaling tuh ya paling dengerin musik, atau kalau nggak dengerin musik ya bener-bener cerita ke temen yang dia bener-bener wise gitu, yang bener-bener mendengarkan gitu. Itu ngebantu banget. Salah satunya cerita ke temen juga. Oke. Tuh, mungkin masuk ke hobi juga kali ya Kak, Yes. journaling itu. Mungkin kalau teman-teman hobinya yang lain gitu ya Yes. Kak, itu bisa dipakai buat balikin mood, Betul. balikin mood lagi gitu, biar Betul. semangat lagi gitu ya Kak. Bener-bener. Oke, tadi kan udah bahas juga journaling gitu. Kan berarti Kakak sering nulis nih, kayak sering nyatet gitu kan, apa yang baru saja terjadi gitu lah ya, apa yang kejadian apa yang menimpa. Oke, itu pernah nggak sih ada momen yang benar-benar kayak bikin Kakak tuh kayak pengen ngerasain itu lagi gitu? Momen yang pengen aku rasain lagi. Oke, ada sih, ada banget. Sebenarnya banyak ya, cuman rasanya tuh momen yang pengen aku ulangi lagi, excitement-nya lagi yang pengen aku rasain lagi tuh ketika aku nyoba hal baru, terus aku ketemu sama orang-orang baru dengan latar belakang yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda, dan excitement untuk memenangkan sebuah kompetisi. Sebenarnya tuh rasa lega dan proud-nya tuh ada di situ. Yeah. Jadi kayak pasti sih kayaknya nggak cuma aku doang, pasti banyak teman-teman yang mau merasa itu gitu. Karena sebenarnya excitement di sini buat aku tuh bukan yang aku berambisi untuk selalu menang, tapi aku berambisi untuk selalu mendapatkan hal baru gitu. Hal yang benar-benar sebelumnya belum pernah aku rasain gitu. Jadi aku pengen ngulang hal-hal yang kayak gitu. Kayak explore-nya tuh vibes-nya dapet banget gitu ya, kayak seneng-seneng explore gitu. Emang kalau meskipun deg-degan ya, betul, aku juga sebenarnya. Banget. Terus kayak aku kan udah lihat juga nih Instagram Kak Feby kan. Kayak tadi Kak Feby juga udah sempet sebutin kalau Kak Feby tuh pernah jadi duta batch 4 gitu kan. Kalau aku juga sempet scroll nih di link-nya Kak Feby tuh kayak Kak Feby tuh sering banget guys untuk ngisi acara, jadi MC kayak gitu tuh udah sering banget. Nah, gimana sih Kak cara Kak Feby tuh ngebangun kepercayaan diri untuk tampil di depan orang banyak gitu? Oke, cara ngebangun kepercayaan diri ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman. Mungkin orang-orang pasti akan selalu bilang latihan kan. Sebenarnya latihan tuh sangat amat penting gitu untuk menguasai sebuah materi sebelum kita nyampein ke depan orang banyak di halayak umum, itu juga penting banget. Tapi di lain sisi selain pemahaman materi yang memang harus kuat dan penguasaan panggung, aku bisa bilang cara kita tampil di depan umum itu dengan cara kita berpenampilan, dengan cara kita berpakaian gitu. Karena sebelum kita tampil ke depan orang, pasti sebelum kita ngomong, yang mereka lihat kan kita dulu, kita dulu gitu. Nah, sebelum kita, bagaimana caranya sebelum kita menarik perhatian audiens dengan cara kita berbicara, mereka udah eye catch dulu sama looks kita gitu. Jadi yang paling pertama selain latihan ya, yang bisa aku bilang sih benar-benar persiapan diri semaksimal mungkin, salah satunya cara kita grooming gitu. Dan itu menyesuaikan juga sama acara yang memang mau kalian laksanakan di hari itu gitu. Kayak misalkan kalian tiba-tiba disuruh jadi MC di acara semi formal atau formal yang memang di hadapannya tuh banyak pimpinan-pimpinan entah dari PNJ ataupun institusi lain, pasti di situ kalian juga menyesuaikan kan dress code-nya harus formal seperti apa, ataukah bisa pakai blazer atau pakai batik kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam persiapan kayak gitu aku nemuin confidence-ku sih, jadinya kayak aku tahu aku nyamannya akan pakai apa, dan aku tahu cara grooming-nya tuh nanti akan seperti apa di depan mereka semua, dan itu nambah boost confidence aja sih waktu tampil di depan umum kayak gitu. Oke, bagus banget nih. Aku jarang denger ya, karena kan biasanya kalau kita tanya tips tuh pasti ya latihan gitu kan, baca-baca, sering ngobrol sama orang kayak gitu ya Kak. Ini pengalaman baru, maksudnya ilmu baru nih, kayak lihat dulu penampilan kita gitu. Kita tarik dulu nih perhatian orang-orang yang mau kita tarik gitu ya, yang mau kita hadapin gitu. Oke, terus terakhir nih Kak, Kak Feby punya nggak sih kata-kata yang mau Kak Feby sampaikan kepada teman-teman yang mungkin lagi mau coba keluar dari zona nyamannya mereka gitu, kata-kata motivasi untuk mereka? Oke, ini udah masuk kata-kata ya? Iya nih, udah masuk kata-kata nih. Oke, sebenarnya pesan dari aku sederhana aja teman-teman, jangan pernah berhenti untuk melangkah, karena kalian tahu kapasitas diri kalian, karena yang paling tahu diri kalian tuh kalian sendiri, dan kalian harus berani untuk keluar dari itu dengan cara memilih pertemanan yang sehat, memilih pertemanan yang benar-benar ngedukung kalian, dan explore diri kalian sejauh mungkin, karena
dunia tuh luas banget. Dunia tuh nggak hanya di Depok, dunia tuh nggak hanya di Jakarta, tapi Betul. dunia tuh seluas itu. Dan opportunity itu banyak sekali teman-teman. Karena kita harus cari itu. Kalau misalkan kita nunggu datang doang, itu ya nggak ada pemantiknya gitu. Istilahnya Betul. kayak biar kita Dijemput gitu ya, iya, Kak? biar kita jemput. dijemput sama opportunity ya kita harus jemput itu duluan. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Feby Iya. udah hadir di AOA episode Inspiring Person. Thank you. Mungkin MJ. sebelum kita close, kita tagline sekali lagi ya, Kak. Oke, boleh. Masih ingat tagline-nya, Kak? Suara akuntansi yang menginspirasi. Oke. Kita coba ya, Kak. Boleh. Accounting on Air, suara akuntansi yang menginspirasi. Dadah. Dah, semangat teman-teman.